Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video aku. Di video kali ini aku akan menjelaskan gimana sih lingkungan di asrama Universitas Indonesia. Aku akan ngejelasin fasilitas-fasilitas apa aja yang disediain atau yang tersedia di asrama UI. Kalau kasih lihat ke kalian gimana sih suasana pagi-pagi dan suasana malam-malam di asrama UI. Selain itu, aku juga akan ngejelasin nih gimana sih caranya berangkat dari asrama ke kampus aku, yaitu Fakultas Ilmu Komputer UI. Gimana caranya naik busnya, lalu gimana sih jalur-jalur yang tersedia atau halte-halte apa aja nih yang bakal dilewatin. Tonton terus ya sampai habis. Yuk kita simak. Suasana pagi di asrama itu seger banget. Pemandangannya hijau, asri. Ini pemandangan dari kamar jendela aku. Kamar aku dikasih horden. Jadi di setiap kamar disediain satu lemari, satu meja belajar, dan satu kasur. Ini kalau jalan dari lantai kamar aku di lantai 2. Tinggal turun ke satu lantai untuk ke lobi di gedung ini. Nah, di lobi ini biasanya jadi tempat buat ngerjain tugas atau duduk-duduk ngobrol-ngobrol sama penghuni lainnya. Kalau keluar, ini langsung disambut sama pemandangan hijau-hijau dan bener-bener lingkungannya, udaranya tuh asri banget deh. Terus kalau kita lihat ke arah sini, itu banyak gazebo. Di sana tempat mahasiswa biasanya pada ngerjain tugas atau yang lainnya. Kalau di sini adalah tempat untuk pos satpam. Biasanya satpam perempuan yang jaga. Di situ ada gazebo lagi buat ngerjain tugas biasanya. Dari sini ngelewatin lorong-lorong untuk ke arah lobi di asrama. Di sini kita ngelewatin gazebo-nya lagi, jadi gazebo-nya itu nyambung dengan lobinya. Lalu di sebelah sini ada hotel Wisma Makara. Di sini ada tempat orang duduk-duduk, terus di dalam situ ada tempat restoran Hotel Wisma Makara. Nah, di sini lobi asrama namanya. Di sini tempat orang bisa duduk-duduk, atau kadang juga ada yang suka nugas di sini. Di sini pemandangan juga hijau, adem banget. Kalau malam-malam tuh sejuk banget. Nah, ini adalah jalan mau menuju keluar dari asrama. Nah, di situ bisa dilihat ada ATM, ada tempat parkir motor. Jadi kalau buat mahasiswa yang bawa motor bisa parkir motornya di situ. Nah, ini kita OTW mau ke halte bus. Dari sini langsung kelihatan bikunnya karena asrama itu tempat pemberhentian terakhir bikun. Ini pemandangan asrama kalau dari luar, teman-teman. Sekarang aku pengen naik bikun untuk ke kampus aku. Sekarang kita tunggu bikunnya. Nah, itu dia bikun yang aku tuju udah dateng. Sekarang kita mau naik bikun. Kebetulan aku naik bikun jalur merah karena aku pengen ke Fasilkom Gedung Baru. Jadi di UI itu ada 2 jenis jalur yang dilewati bikun. Yang pertama ada jalur merah dan jalur biru. Pertama kali kita akan melewati rumah makan Mang Engking, lalu kita akan melewati Velves. Di Velves itu ada berbagai fasilitas, ada kolam renang, bisa juga dijadiin untuk tempat sebuah acara dan sebagainya. Setelah melewati Velves, kita akan ketemu Tugu Buku Universitas Indonesia. Sekarang kita mau nyampe ke halte pertama, yaitu halte Menwa. Jadi kalau kalian pengen naik bus, kalian bisa ke halte Menwa. Di sini tempat bus berhenti. Di depan halte Menwa ada gedung resimen mahasiswa atau yang disingkat Menwa. Bikun punya aplikasi loh, namanya Bikun Tracker. Kalian bisa tahu posisi Bikun lagi di mana aja pakai aplikasi ini. Halte pemberhentian selanjutnya adalah halte Stasiun Universitas Indonesia. Di
belakang stasiun UI ada apartemen Taman Melati. Beberapa mahasiswa UI ada yang tinggal di apartemen ini. Di belakang stasiun UI juga ada beberapa kos. Di stasiun UI juga banyak opang atau ojek pangkalan. Tarifnya 10.000 untuk ke fakultas mana aja di UI. Halte ini terhubung langsung dengan stasiun UI. Jadi kalau kalian habis naik kereta, bisa langsung naik Bikun di halte ini. Pemberhentian halte ketiga adalah halte FH atau Fakultas Hukum. Nah, dari halte ini kalian bisa ke Fakultas Hukum, bisa ke Perpustakaan Pusat atau Perpusat UI, ke Masjid Ukhuwah Islamiyah atau masjid di UI, atau ke Fasilkom Gedung Lama. Karena aku mau ke Fasilkom Gedung Baru, jadi aku nggak turun di halte ini. Tapi biasanya kalau aku mau ke Fasilkom Gedung Lama, aku akan turun di halte ini. Dari sini kelihatan pemandangan FH, lalu kalau kalian lurus nanti bakal langsung ke Masjid UI. Pemberhentian halte keempat adalah halte Balairung. Dari halte Balairung, kalian bisa ke Balairung tentunya, lalu ke stasiun Pondok Cina, dan juga bisa ke Makara Art Center. Halte kelima adalah halte Rumpun Ilmu Kesehatan atau RIK. Ini tempat Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan yang lainnya. Halte keenam adalah halte Rumah Sakit UI atau RSUI. Dari halte ini kalian bisa ke RSUI, RIK, atau ke Fakultas Kesehatan Masyarakat atau FKM. Halte ketujuh atau halte terakhir adalah halte FIK atau Fakultas Ilmu Keperawatan. Nah, halte ini adalah halte tujuanku karena halte FIK itu depan-depanan dengan Fasilkom Gedung Baru. Jadi, aku turun di halte ini. Sekarang kita masuk ke Fasilkom Gedung Baru. Kebetulan hari ini aku ada jadwal kelas. Yuk, ikutin aku untuk jalan masuk ke kelas aku. Dari sini kita disambut sama tulisan Fakultas Ilmu Keperawatan karena Fasilkom itu persis di sebelahnya Fakultas Ilmu Keperawatan. Lalu kita disambut sama penampilan gedung baru Fasilkom. Di situ udah kelihatan tulisannya Fakultas Ilmu Komputer. Lalu kita masuk ke dalam pintu utama. Di sebelah kanan ini akan ada toilet. Terus dari sini belok ke kanan disambut sama lift. Ada 2 lift yang bisa dinaikin di sini. Pertama kita pencet tombol liftnya dulu. Aku pencet tombol lantai 6 karena kelas aku ada di lantai 6. Di lantai 2 di sini ada auditorium. Lalu di lantai 5 di sini ada Tokopedia X Fasilkom, biasanya buat penelitian. Nah, sekarang akhirnya sampai di lantai 6. Sekarang aku lagi jalan menuju ke kelas aku. Ini dia kelas aku. See you. Dadah.
setelah menghadiri kelas, aku melakukan beberapa agenda atau aktivitas lainnya di Fasilkom, sehingga aku baru bisa pulang malam-malam ke asrama. Ini pemandangan gedung malam-malam di asrama. Ini suasana koridor di malam hari, banyak sepatu dan sendal penghuni di depan pintu, jadi di setiap kamar itu hanya boleh ada satu pasang sepatu dan satu pasang sendal. Terus kalau belok, ini ada kamar mandi bersama. Banyak mahasiswa juga yang ngejemur baju di sini. Lalu kalau dari jemuran kita bisa lihat pemandangan hijau-hijau dan bisa lihat gedung asrama untuk laki-laki. Ini pemandangan malam-malam di lobi asrama dan sekitarnya. Dari sini kita bisa ke kantin dan ada juga yang namanya Asramart. Asramart ini bentuknya kayak Indomaret, menjual berbagai kebutuhan dasar seperti minum, snack, ada Indomie, ada banyak cemilan, ada telur, jual beras, terus juga jual kebutuhan sehari-hari, ada ATK atau alat tulis juga. Terus di sini ada jual sabun, minyak angin, pokoknya segala kebutuhan dasar untuk sehari-hari. Dari Asramart kita bisa langsung ke kantin. Di kantin udah disediain tempat untuk cuci tangan. Lalu di sini ada yang jual Indomie dan aneka minuman-minuman. Lalu ada juga yang jual fried chicken. Lalu ada juga beberapa yang menjual nasi rames. Di sini ada sekitar 2-3 yang menjual nasi rames dengan berbagai lauk yang berbeda-beda, ada juga lauk yang sama. Lalu di sini juga ada tempat buat beli cemilan-cemilan, ada jus buah. Lalu di sini ada lauk-lauk lagi. Di situ ada penjual nasi goreng dan mie ayam dan kue tiaw juga. Beginilah suasana di kantin asrama. Banyak juga di sini mahasiswa yang ngerjain tugas, ngerjain kerja kelompok dan sebagainya. Ini suasana gedung di malam hari dari kantin asrama. Di sini ada ruang UKS untuk misalnya ada yang sakit atau kebutuhan darurat. Kita ngelewatin lobi lagi, untuk ke kamar aku kebetulan lobinya lagi direnovasi. Kita ngelewatin lorong-lorong lagi, sekarang kita coba lihat lebih dekat gimana sih gazebo di asrama. Jadi, di setiap gazebo itu udah disediain 4 colokan dan ada lampu sebagai penerangan. Kebetulan di sini ada satu orang yang lagi ngegas. Dari gazebo ini kalian bisa melihat pemandangan gedung-gedung di asrama. Kalau malam hari di gazebo ini itu rasanya dingin banget guys. Jadi disaranin banget jangan lupa pakai jaket ya. Sekarang kita jalan-jalan dulu di sekitar depan gedung dekat gedung kamar aku. Nah, di sini kita ngelewatin gedung S1 dulu. Dari sini kita disambut oleh pemandangan hijau-hijau lagi. Banyak tumbuhan-tumbuhan di sini. Lalu yang di sana adalah gedung F2. Lalu yang di sini adalah gedung E2 namanya. Jadi beginilah suasana dari asrama Universitas Indonesia serta gimana caranya aku berangkat dari asrama hingga nyampe ke kampus aku di Fasilkom UI. Thank you for watching. See you on the next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.